Mari kita bersatu dalam doa. Syukur bagimu Allah Bapa yang kami sembah dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami, atas anugerah yang kami peroleh darimu Tuhan, berkat-berkat yang kami terima darimu, sehingga kami beroleh keselamatan hingga pada saat ini. Secara khusus Tuhan, kami beroleh berkat rohani melalui kebangkitan anakmu Yesus Kristus yang mengalahkan kuasa maut, sehingga kami orang-orang percaya beroleh keselamatan, menjadi bagian dari kerajaan sorga. Itulah Tuhan berita sukacita bagi kami yang percaya kepadamu. Itulah Tuhan anugerah terindah yang kami terima dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan melalui kebangkitan anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami semakin dibaharui, sehingga kami semakin teguh beriman kepadamu. Kami akan bersekutu dengan firman-Mu bersama dengan jemaat-Mu yang Engkau kasihi ini. Biarlah kami Tuhan beroleh kabar sukacita melalui kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus. Kami berdoa kepadamu di dalam anak kesayangan Tuhan kami Kristus Yesus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan khotbah untuk kebaktian buha-buha ijuk atau kebaktian subuh dalam ibadah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, tertulis dalam surat yang kedua yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, pasal 4 ayat 14. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus, dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada dirinya. Demikian bunyi firman Tuhan. Selamat Paskah. Haleluya, haleluya, haleluya. Kristus telah bangkit. Itulah berita sukacita. Saudara-saudara yang terkasih, peristiwa Paskah hari ini bersama dengan saudara-saudara kita seiman di seluruh dunia kita rayakan. Peristiwa Paskah adalah kemenangan Yesus Kristus atas kuasa maut melalui kebangkitannya dari kematian. Sebagai orang percaya kepada kebangkitan Yesus, kita patut bersukacita karena kita tidak lagi berada dalam kuasa maut, tapi kita sudah berada dalam anugerah Allah Bapa, yaitu kemenangan atas kuasa maut. Mungkin kita pernah mendengarkan buku Enden HKBP nomor 91, liriknya demikian. Hatwaudo lasni rohado hangongotni tuhatai. Monang do Jesus talu sibolis lasbema rohatai. Kebangkitan Yesus Kristus adalah suatu sukacita yang besar. Kebangkitan Kristus adalah suatu bukti bahwa Dialah pemenang, di mana kuasa dosa dan kuasa maut telah dipatahkan. Selama ini, sebelum Yesus bangkit dari antara orang mati, orang percaya berada dalam bayang-bayang kuasa maut. Orang percaya berada dalam ketakutan. Tetapi melalui kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kuasa maut telah dipatahkan. Kebangkitan Kristus dimaknai sebagai dasar tegaknya iman Kristen. Jika Yesus tidak dibangkitkan, kuasa dosa dan kuasa maut pasti masih menguasai kita. Tentu kita tidak diselamatkan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita membaca dalam kitab 2 Korintus pasal 4 secara keseluruhan,
memperlihatkan bagaimana semangat Paulus yang tidak pernah padam dalam memberitakan firman Tuhan atau bersaksi tentang Yesus Kristus yang telah bangkit itu dari antara orang mati, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dalam memberitakan Injil, Paulus mendapat banyak tantangan dan pergumulan. Namun, karena kesetiaannya kepada Injil Kristus dan karena Yesus Kristus yang telah bangkit itu, ia dapat memberitakan Injil. Injil yang ia wartakan menjadi kekuatannya. Injil yang ia beritakan menjadi semangat Paulus, dan Injil itu ternyata berbuah di tengah-tengah jemaat Korintus. Dalam nas ini Paulus memahami bahwa orang yang sungguh-sungguh percaya Yesus Kristus akan mendapat bagian dalam kebangkitan yang mulia itu. Pengharapan akan kebangkitan itulah yang menguatkan Paulus dan rekan-rekannya untuk tetap setia dalam memberitakan Injil, walaupun mereka menghadapi berbagai pergumulan, menghadapi berbagai tantangan. Dikatakan tadi bahwa kuasa kebangkitan Kristuslah yang memberikan kekuatan bagi mereka untuk mampu memberitakan Injil. Kebangkitan Yesus menjadi alasan untuk tetap bertahan dalam memberitakan Injil. Kebangkitan Yesus adalah benar-benar terjadi dan telah mengubah sejarah dunia. Paulus percaya bahwa ia telah menjadi bagian dari kebangkitan Yesus. Melalui kuasa Allah yang membangkitkan Yesus, maka seluruh orang percaya akan turut juga dibangkitkan bersama-sama dengan Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, murka Allah telah digantikan oleh keselamatan dan sukacita oleh penderitaan, kematian Yesus, dan terlebih kebangkitannya dari antara orang mati. Kutuk terhadap dosa sepenuhnya telah ditanggung oleh Yesus Kristus. Ketaatan Kristus telah genap sepenuhnya. Harga bagi pengampunan telah sepenuhnya lunas dibayar. Maka kita harus menghidupi makna dari kebangkitan Yesus, karena kebangkitan Yesus, keselamatan yang diberikan oleh Yesus hanya sekali. Keadilan dan kebenaran Allah telah sepenuhnya ditegakkan. Ketika Alkitab berkata, jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Yang dimaksudkan bukanlah bahwa kebangkitan merupakan harga yang dibayar bagi dosa kita, melainkan bahwa kebangkitan membuktikan kalau kematian Yesus cukup untuk membayar segalanya. Darahnya yang mahal telah membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita. Jika Yesus tidak bangkit dari kematian, maka kematiannya merupakan suatu kegagalan. Allah tidak meneguhkan bahwa Yesus telah menanggung dosa kita dan kita masih hidup dalam dosa. Tetapi Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, sebagaimana tertulis dalam kitab Roma pasal 6 ayat 4. Keberhasilan penderitaan dan kematiannya diteguhkan. Maka jika kita beriman kepada Kristus, kita tidak lagi tinggal dalam dosa. Oleh darah perjanjian yang kekal, Gembala yang agung telah dibangkitkan dan hidup selamanya. Maka pesan Paskah kali ini adalah, marilah kita senantiasa hidup dalam rangka misi Kristus,
misi Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebangkitan Yesus telah mendorong kita, mengajarkan kita atau mengajak kita untuk memberitakan Injil kepada sesama kita, untuk memberitakan Injil kepada keluarga kita, untuk memberitakan Injil kepada orang lain, supaya semakin banyak lagi orang-orang yang telah diselamatkan melalui kebangkitan Yesus Kristus. Marilah kita menjadikan kebangkitan Yesus Kristus ini sebagai momen kebangkitan kita juga untuk semakin giat lagi dalam melakukan pekerjaan Tuhan. Selamat Paskah. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu Tuhan, kami telah dianugerahkan oleh kasih-Mu melalui firman-Mu yang telah kami dengar. Firman-Mu telah menguatkan kami Tuhan, agar kami beroleh sukacita, agar kami tetap berpengharapan, karena kuasa maut, kuasa kegelapan telah Engkau taklukkan melalui kebangkitan anak-Mu Yesus Kristus. Melalui kebangkitan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, ini adalah momen untuk kami supaya kami juga ikut bangkit Tuhan dari kebiasaan lama kami, dari perilaku kami yang tidak baik, supaya kami bangkit untuk melakukan dan bergiat dalam segala pekerjaan Tuhan. Kami berdoa bagi jemaat ini Tuhan, secara khusus kami yang bersekutu dalam ibadah kami di gereja HKBP Martoba ini Tuhan. Kiranya Engkau mendengarkan doa-doa jemaat-Mu Tuhan, agar senantiasa mereka beroleh kasih karunia. Berkati juga seluruh para hadirat Tuhan yang telah memberikan hati, waktu, dan pikiran mereka untuk melayani di tengah-tengah gereja-Mu ini. Kami berdoa kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.